Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi nih. Iya, Ibu perkenalkan, saya perawat Cika. Ibu boleh saya pinjam gelang identitasnya? Boleh nih. Iya, saya lihat ya Bu ya. Iya. Ibu boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Devita. Untuk tanggal lahirnya tanggal 21 Januari tahun 75 Neng. Oh iya, sudah sesuai ya Ibu ya dengan gelang identitasnya. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Neng, sekarang mah udah agak mendingan. Udah agak mendingan ya Bu ya, alhamdulillah. Baik Ibu, tujuan saya ke sini di sini saya ingin melakukan pemeriksaan fisik. Itu yang pertama ada tanda-tanda vital. Nah, yang tujuannya itu untuk mengetahui status kesehatan Ibu. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Iya Neng, boleh. Baik, apabila Ibu bersedia, Ibu sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh, enggak ada Neng. Tidak ada. Baik, Ibu di sini saya mempunyai form konsen yang harus Ibu baca terlebih dahulu dan juga Ibu tanda tangani. Boleh ya Bu ya? Ini ditandatangannya di sebelah sini Neng? Iya, di Oh, sebelah iya. situ. Oke. Nah, terima kasih Bu ya. Bu, jika seperti itu saya izin pamit kembali ke ruangan untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Oh iya Neng, boleh. Ya baik, permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Neng. Oke, teman-teman, di sini ada peralatan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama itu untuk mengukur suhu terlebih dahulu. Di sini ada termometer digital. Yang pertama ini termometer digitalnya bisa dilakukan pengukuran pada rektum ataupun aksila. Nah, sedangkan yang satu lagi ini bisa dilakukan pada jidat atau frontalis. Lalu yang selanjutnya di sini ada jam tangan yang ada jarum detiknya untuk menghitung nadi dan juga pernafasan selama 1 menit. Lalu ada stetoskop dan juga sphygmomanometer atau yang dikenal sebagai tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Neng. Ibu, sesuai dengan kontrak waktu yang tadi, kita mau melaksanakan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Bu ya. Di sini saya sudah mempersiapkan alatnya. Ibu, untuk posisinya apakah sudah nyaman? Udah Neng. Iya. Mau tiduran seperti ini saja atau mau duduk Ibu? Mau tiduran aja. Tiduran aja, sudah nyaman ya Bu ya. Iya, Baik Ibu, di sini saya permisi untuk menutup tirai dan juga menyalakan lampunya ya Bu ya. Oh iya Neng, sok Iya. enggak. Lalu kita tutup tirainya, lalu kita nyalakan lampunya. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Lalu kita gunakan handscoon. Baik Ibu, sebelum memulai tindakannya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di sini kita akan mengukur suhu tubuh terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, Ibu permisi ya, saya cek terlebih dahulu. Oke, di sini untuk suhunya 36,3 derajat Celcius. Untuk suhu normalnya itu berada pada 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Lalu yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan nadi. Itu dilakukan pada, Ibu boleh saya pinjam tangannya? Boleh Neng. Iya. Untuk nadi kita lakukan pada nadi atau arteri radialis. Kita letakkan 2 jari kita dan cari denyut nadi yang paling keras. Apabila sudah teraba, kita hitung menggunakan jam tangan yang ada jarum detiknya, dilakukan selama 1 menit. Apabila setelah 1 menit, jangan lupa dicatat hasilnya. Untuk hasil nadi normal itu adalah 60 sampai dengan 100 kali per menit. Selanjutnya, kita masih memegang nadi
Di sini kita akan melakukan pemeriksaan respirasi, tetapi kita jangan bilang pada pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan respirasi, dikarenakan nanti hasilnya bisa menjadi dimanipulasi oleh pasien. Untuk cara yang pertama, kita bisa tetap dengan. Lalu yang selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan nadi. Itu dilakukan pada, Ibu boleh saya pinjam tangannya? Boleh nih. Iya. Untuk nadi kita lakukan pada nadi atau arteri radialis. Kita letakkan 2 jari kita dan cari denyut nadi yang paling keras. Apabila sudah teraba, kita hitung menggunakan jam tangan yang ada jarum detiknya, dilakukan selama 1 menit. Apabila setelah 1 menit, jangan lupa dicatat hasilnya. Untuk hasil nadi normal itu adalah 60 sampai dengan 100 kali per menit. Selanjutnya, kita masih memegang nadi. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan respirasi, tetapi kita jangan bilang pada pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan respirasi, dikarenakan nanti hasilnya bisa menjadi dimanipulasi oleh pasien. Untuk cara yang pertama, kita bisa tetap dengan posisi seperti ini, tetapi mata kita tertuju atau terarah kepada dada pasien untuk melihat respirasinya atau pengembangan dadanya. Nah, apabila sudah terlihat, lalu kita hitung menggunakan jam yang tadi selama 1 menit. Apabila telah 1 menit, jangan lupa dicatat hasilnya. Untuk hasil respirasi yang normal itu 14 sampai dengan 20 kali per menit. Nah, adapun cara kedua untuk pemeriksaan respirasi, yaitu apabila dirasa kurang yakin dengan cara yang pertama, kita lakukan ambil tangan pasien, lalu kita simpan di atas dada pasien, dan kita hitung respirasinya selama 1 menit seperti tadi. Nah, setelah itu kita lanjutkan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terakhir, yaitu pemeriksaan tekanan darah. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Bu ya. Di sini jangan lupa siapkan tensimeter atau sphygmomanometer dengan stetoskop untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Untuk pemeriksaan tekanan darahnya ini bisa dilakukan di tangan sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ibu, permisi, boleh saya angkat ininya, jaketnya? Oh iya, boleh Ke nih. atas kan? Lalu kita pasangkan mansetnya pada bagian lengan atas. Ibu permisi ya, saya angkat. Dan letakkan manset 2 atau 3 jari di atas antekubital atau lekukan. Setelah itu kita pasangkan stetoskop. Sebelumnya kita raba terlebih dahulu nadi atau arteri brachialisnya. Apabila sudah teraba, lalu kita letakkan stetoskop di atasnya. Lalu kita tutup. Setelah itu, untuk pembacaannya disimpan sejajar dengan mata kita. Lalu kita pasang stetoskopnya. Setelah itu kita pompa. Sebelum dipompa, tangan kita yang satunya itu berada pada arteri atau nadi radialis. Kita cari denyutnya lagi. Nah, lalu kita pompa. Sebelum dipompa jangan lupa kita kunci terlebih dahulu. Lalu kita pompa. Kita pompa sampai dengan denyut nadi di sini berhenti atau hilang. Lalu kita lebihkan sebanyak 30 mmHg. Apabila berhenti di angka 100, kita lebihkan 30 menjadi 130. Lalu setelah itu kita buka secara perlahan. Lalu kita dengarkan denyut yang pertama itu disebut dengan sistolik atau sistol. Dan denyut yang terakhir disebut dengan diastol atau diastolik. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari tekanan darahnya itu sistol per diastol.
Tekanan darah normal pada orang dewasa berada di 120/80 mmHg. Lalu kita lebihkan sebanyak 30 mmHg. Apabila berhenti di angka 100, kita lebihkan 30 menjadi 130. Lalu setelah itu kita buka secara perlahan. Lalu kita dengarkan denyut yang pertama itu disebut dengan sistolik atau sistol. Dan denyut yang terakhir disebut dengan diastol atau diastolik. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari tekanan darahnya itu sistol per diastol. Tekanan darah normal pada orang dewasa berada di 120/80 mmHg. Baik Ibu, sudah selesai dilakukan pemeriksaan tekanan darahnya. Untuk hasil pemeriksaan tekanan darahnya itu normal ya Ibu ya, ada di 120/80. Siap Bu ya, saya ingin membereskan alatnya. Baik, Ibu, alhamdulillah untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya sudah selesai. Di sini saya izin untuk membereskan alat dan kembali ke ruangan Ibu ya. Baik teman-teman, sudah selesai untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita lanjutkan nanti ke video selanjutnya, yaitu untuk pemeriksaan fisik dari kepala sampai dengan leher. Terima kasih.